dadanya sesak, ya dikasih oksigen, diukur saturasinya 94, dikasih simple mask masih tetap 94, lalu mengeluh berat di bagian dada dan juga nyeri, tiba-tiba dia tidak sadarkan diri. Itu adalah pasien dengan kondisi gawat dan darurat. Itu adalah klasifikasi obatnya. Yang paling utama digunakan adalah obat untuk resusitasi jantung dan paru. Kenapa? Karena kalau pasien dengan henti nafas dan juga henti jantung, yang paling utama adalah harus memperbaiki kondisi bagaimana pompa jantung, sirkulasi darahnya baik sehingga mengantarkan oksigen ke paru-paru. Ya, makanya obatnya itu dibedakan. Obat resusitasi jantung paru itu punya klasifikasi obat sendiri. Dan kalau obat resusitasi jantung paru tidak pernah diberikan secara drip. Ya, tidak pernah melalui infus pump, syringe pump, semuanya bolus. Ya, karena kan harus penanganan cepat. Namanya juga sudah gawat dan darurat. Ya. Jadi kalau di emergency itu ada triase. Kalau kalian pernah tahu di emergency, kalian tahu triase ya. Triase itu adalah kondisi ini pasien saya yang baru datang, saya mau masukin di kamar mana, ya, kamar yang triase warna hijau, yang keadaan pasiennya adalah mobilisasinya baik, tapi tidak gawat dan tidak darurat, itu triase hijau. Atau bahkan triasenya adalah triase kuning, pasiennya gawat tetapi tidak darurat, atau pasiennya darurat tapi tidak gawat, sehingga masuklah ke triase kuning. Ya, makanya kalau emergency harus tahu dulu di kondisi pasien, di tanda vital dulu, lalu dicek saturasi, baru dimasukin ke kamarnya, kamar mana. Dan triase yang terakhir adalah triase paling utama, adalah triase berwarna merah. Itu triase pasien dengan keadaan gawat dan pasien dengan keadaan darurat, ya. Sehingga masuklah ke triase merah, biasanya ke ruangan-ruangan tindakan, kalau di emergency LV atau di emergency RSUS. Makanya obatnya tadi itu obat khusus RJP, ya. Kedua, obat perbaikan sirkulasi itu adalah kalau pasiennya sudah baik sirkulasinya, ada nafas, ada nadi, berarti kondisi sirkulasi sudah membaik. Tapi harus dipertahankan supaya pasiennya tidak kolaps lagi, ya. Jadi kalau misalnya pasiennya udah bangun nih, Pak ada nadi, gitu bilang ke perawat, Pak ada nadi Pak, dicek nadinya ada. Oke, pertahankan. Ada nafas, dicek nafasnya ada. Masukkanlah obat perbaikan sirkulasi untuk maintenance. Ya, biasanya dengan syringe pump. Seperti itu. Sedangkan untuk obat lain-lain ya, kalau lain-lain itu adalah obat yang dibutuhkan untuk misalnya perbaikan metabolik pasien. Ya, metabolik itu adalah natrium bikarbonat, kalsium glukonat, ya, furosemid, itu untuk metabolik atau respiratorik pernapasannya bisa dipakai, ya, obat lain-lain. Opioid morfin adalah obat penenang. Jadi kalau kamu nanti misalnya, aduh Bu, saya nggak bisa ketemu pasien, Bu pasiennya kesakitan, dadanya nyeri sekali, pasti yang paling utama ada dikasih obat opioid atau morfin, ya. Nah ini kalau kalian lihat ya ada warna merah di kalian punya PowerPoint atau di Learn, itu warna merah artinya apa sih Bu? Kok dia beda sendiri di obat lain-lain gitu, ya? Itu kenapa dimerahkan? Karena obat ini berada di satu ruangan yang khusus, ya. Jadi kalau misalnya ketemu pasien dengan kondisi gawat darurat, ngambil natrium bikarbonat nggak perlu harus ke farmasi, ya. Aku ambil dulu ke farmasi, enggak. Obat ini ada di troli emergency. Ya, tahu troli emergency? Tahu, Bu. Iya. Jadi saya tuh kadang kalau lagi Zoom waktu kelas farmakologi, mahasiswanya kan mute semua ya. Nanti saya tanya, ada yang tahu ini? Nanti saya jawab tahu, Bu, gitu. Jadi ya mewakili kalian ya, walaupun saya tahu pasti kalian juga bilangnya tahu walaupun di mute ya. Nah, jadi kalau natrium bikarbonat nggak perlu ke ruang farmasi dulu ngambil obatnya, enggak. Atau ke workload, biasanya workload juga nyimpan beberapa obat yang penting harus segera diberikan ke ruangan kalau pasien sedang kondisi tidak baik atau tidak stabil. Nah, natrium bikarbonat itu adanya di troli emergency. Jadi kalau masuk ruangan, pasti kalau nengok kiri atau ke kanan atau di pojok ruangan khusus atau di CU ada troli emergency.
Ya, jadi kalau pasien tiba-tiba dengan gangguan metabolik atau pasien habis HD nih, cuci darah, tiba-tiba pas dijemput ke ruangan, dia kolaps, terus dia tidak sadarkan diri atau dia sesek, ya. Pertama pasti yang dikasih adalah natrium bikarbonat atau setelah cek AGD ada gangguan asidosis metabolik sehingga diberikanlah natrium bikarbonatnya supaya menstabilkan si pasien tersebut ya dari kondisi tersebut. Sedangkan kalau opioid dan morfin itu ada di ini loh drug emergency. Kalian tahu nggak obat yang apa ada di CU? Dia itu ada kotak, dia kuncinya dipegang sama head nurse-nya atau sama incas yang gantungannya ada warna merah. Terus itu yang ngambil harus double check ada resepnya, buku resepnya. Itu adalah obat-obat yang obat-obat jenis obat narkotik ya. Jadi kalau misalnya si Joni nih disuntikin morfin, kamu bisa teler Joni. Kalau nggak kamu tidur 8 jam kamu nggak bangun-bangun atau bisa kesakitan, nyerinya hilang bisa 8 jam karena disuntiknya morfin ya. Itu adalah obat-obat jenis obat narkotik. Di dalamnya ada morfin, ada fentanyl ya, ada satu lagi apa ibu lupa ya. Jadi itu memang khusus ada di kotak drug box itu ya, opioid dan morfin. Oke, jadi dua tadi obat ini memang obat yang sangat khusus, dia tetap berada di ruangan tapi tidak di area bebas, tidak ya. Kalau furosemid dan kalsium gluconate itu ada di wall clock ya. Jadi nggak perlu ke farmasi, tunggu di fax dulu enggak, tapi ada di wall clock. Jadi cepat ngambilnya. Di boxing juga. Oke, klasifikasi semua jelas? Kalau tadi si Cynthia nanya ya, Natalia apa Cynthia gitu. Bu, ini obatnya yang mana yang dikasih dulu? Kamu lihat dulu kondisi pasien kamu. Ya, pasien kamu seperti apa? Apakah pasien yang dengan gangguan jantung, irama, atau pasien dengan henti jantung, atau pasien dengan gangguan paru, misalnya dia saturasi turun, ya, terus dia heart rate-nya meningkat, ya, kasih yang mana? Itu tergantung kondisi pasiennya. Kalau pasien RJP boleh nggak dikasih perbaikan sirkulasi? Nggak boleh ya. Kalau pasien dengan perbaikan sirkulasi udah bagus kondisi pasiennya, terus tiba-tiba dikasih epinefrin boleh nggak? Ya balik lagi lihat kondisi pasien karena epinefrin meningkatkan heart rate kan. Lihat dulu kalau dia heart rate-nya turun ya mungkin bisa kita apa sih namanya dikombinasikan dengan epinefrin. Ya tapi kalau misalnya RJP nggak boleh dikasih yang perbaikan sirkulasi ya. Oke, sejauh ini paham? Paham ya? Paham? Kalau paham angkat tangan lah. Biar ibu lihat di sebagian dari kalian. Ya, semoga paham ya. Nanti kalau nggak paham bisa tanya di grup aja. Oke, next Bu. Kalau klasifikasi, udah ya. Ibu cuma menjelaskan singkat aja. Kalau hal-hal kalian udah tahu lah ya jenisnya. Jenis obat kardiovaskularnya seperti apa. Kardiovaskular itu obatnya banyak banget. Ya, ini baru obat suntiknya loh, belum obat minumnya. Ya, obat minumnya ada captopril, ada golongan misalnya beta blocker, kalsium blocker, banyak kalau untuk obat jantung. Tapi karena kita lagi di emergency dan critical care, emergency dan critical ini belajaran dari MCC, jadi yang diperhatikan adalah obat-obat yang suntiknya, ya obat yang dalam penanganan cepat. Jadi biasanya yang IV-nya yang kita pelajari. Jadi kamu concernnya jangan captopril, jangan obat-obat amlodipin oral, jangan. Concern kamu adalah yang ada di slide ini. Ya, dopamin, dobutamin, seperti itu. Oke, efek samping obat semua tahu? Pasti tahu lah ya. Kalau obat-obat misalnya... Bu Ica, sebentar. Ya? Christine, tadi ada yang mau ditanya? Enggak, Bu, tadi Oh, kepencet. Ya udah. Lanjut, Bu Ica. Oke, kalau ngomong cara pemberian, ya prinsip kerja obat ya prinsip kerjanya adalah supaya penanganannya cepat, ya. Kalau cara pemberian, nih ibu kasih ilustrasi aja ya supaya kalian nangkep nih obatnya kayak gimana sih? Kok obatnya banyak banget tuh nggak ngerti kasihnya dari miligram ke mikro seperti apa, ya. Karena dalam perhitungan obat-obat jantung atau obat-obat penanganan emergensi, dihitungnya adalah dengan menggunakan dosis yang penggunanya adalah bukan miligram, tapi mikro. Karena apa? Efeknya dari dosis ini kan dosis mikro kecil. Dosis kecil ini bisa memberikan efek yang besar pada kondisi pasien. Contohnya pasien dengan pasien dengan gangguan sirkulasi, misalnya hipotensi. Kamu kasih dopamin, ya. Kamu harus ganti dulu
dosis yang ada di botolnya dopamin itu miligram, kamu harus hitung supaya jadi mikro. Kenapa? Karena pasien itu nggak mungkin dengan kondisi jantung hipotensi kamu harus kasih 10 miligram, ya. Kalau nggak dia heart rate yang meningkat, pasiennya bisa tiba-tiba ngerasain, aduh kok saya berdebar ya suster, berdebarnya dikasih obat dari suster tadi barusan, tiba-tiba dada saya terasa ini bergetar, terus sesak. Ini kenapa ya? Karena apa? Dosisnya terlalu besar. Makanya dosisnya harus kecil, sesuai dengan biasanya ada beberapa obat berat badan si pasien. Makanya harus disinkronkan dengan mikro. Mikro itu dosis kecil sekali. Lalu diencerkan dengan larutan pengencernya supaya nanti tidak berefek samping lebih ke pasien. Ya, itu kalau untuk obat ini ya sirkulasi ya, bukan obat RJP ya. Kalau obat RJP itu bolus ya. Dari satu ampul epinefrin kamu bolus langsung, beda. Karena apa? Butuh penanganan cepat. Pasiennya kan udah sadar. Kamu harus sadarin. Jadi makanya dosisnya lebih besar dibandingkan dosis yang pasien sadar tapi butuh maintenance. Ya, seperti itu. Lalu ini prinsipnya seperti ini, cara kerjanya pemberiannya gini. Jadi misalnya ini satu ampul ya, dobutamin satu ampul. Ada dosis bacanya 250 mg dobutamin di dalam satu ampul. Kamu mau ngasih ini, kamu nggak boleh langsung bolus ke pasien. Karena bisa menyebabkan kerusakan pembuluh darah. Obatnya keras, phlebitis, merah memar ya. Nah, makanya obat dobutamin ini harus kamu encerkan. Tapi sebelum kamu encerkan, kamu harus hitung dulu. Dari 250 mg ini, supaya diencerkan di dalam piring 50, tahu ya? Tahu, piring 50 yang besar. Nah, ini dobutamin memasukin ke piring ini. Ya, gimana caranya? Nggak mungkin dimasukin ambil, kan nggak mungkin. Tapi harus dilakukan pengenceran. Ya, pelarut harus ketemu si zat dengan si pelarut sehingga jadi cairan encer ya. Jadi sehingga ini dobutamin 250 mg kamu mau masukkan ke dalam piring 50, ambil dulu 50 ml di dalam piring ini ya. Jadi kurang lebih misalnya dobutamin isinya 5 cc, selalu sih biasanya sampai yang apa sih dunia juga yang di luar negeri angka satuannya di dalam satu ampul dobutamin 5 mili. Jadi kamu jangan ambil dulu dobutamin masukin ke 5 mili. Ambil dulu deh 5 mili dobutaminnya masukin, nggak bisa. Selain piringnya itu besar, kamu bisa resiko ketusuk jarum karena jarumnya juga besar. Jadi harus ambil NaCl-nya dulu 45 mili karena kan tadi diencerkan dalam 50 mili. Sehingga kalau 50 mili udah ada 5 mili dari dobutamin, berarti kamu ambil 45 mili. 45 mili diambil masukin, ambil NaCl, udah 45 di piring saya nih, lalu 5 milinya kamu ambil dari si dobutamin. Jadi satu piring saya sekarang udah ada nih 50 mili larutan dobutamin, yaitu yang berisi 250 mg dobutamin. Nah, mau kasih ke pasien, nggak boleh, karena masih 250 mg hitungannya. Ya, kamu harus hitung dulu supaya yang masuk di drip dengan syring pump ke tubuh pasien itu berapa banyak. Ya, setelah kamu hitung dengan rumus yang kita pelajari, kenapa sih Bu berat badan pasien dipakai? Kenapa? Karena pasien-pasien dengan tidak positif jantung nggak boleh asal-asalan memberikan obat. Ya, kamu harus dengan detail dan tepat. Saya harus kasih berapa mili per jam ke pasien saya dengan berat badan 150 kilo. Saya pernah loh rawat pasien dengan 150 kilo berat banget, ya. Tapi tetap maintenance obatnya tetap kecil per jamnya. Kenapa? Karena sesuai dengan berat badan si pasien. Ya, 150 kg pasien hanya misalnya dobutamin setelah dihitung dengan dibagi konsentrasi, ternyata saya putar syring pump saya jalannya hanya 5 ml per jam. Jalanlah per jam 5 mili masuk ke tubuh pasien, 5 mili masuk ke tubuh pasien, 5 mili masuk ke tubuh pasien, sehingga 50 mili itu akan habis dalam waktu 10 jam. Ya, jadi inilah kenapa obat-obat emergensi diberikan kepada pasien karena fungsinya seperti ini untuk memberikan mempertahankan sirkulasi jantung paru si pasien dengan cara pemberian obat secara berkala, yaitu setiap jam dengan menggunakan syring pump. Bu, infus pump boleh nggak Bu?
Ya sebenarnya sih boleh ya, cuman kalau impuls pump itu kan dalam konteksnya besar. Jadi dia di atas misalnya 5 mili atau 6 mili, tapi jarang sekali. Kalau sharing pump bisa dua angka di belakang koma, misalnya 1,73. Kamu bisa tetap 1,73 mili per jam dimasukkan ke dalam tubuh pasien. Gitu. Ya, paham ya? Nah, itu tadi sebagian singkat dari kenapa itu obatnya cara pemberiannya seperti itu. Jadi ini satu obat dicampurkan dengan pelarut, akhirnya jadinya namanya konsentrasi atau konsentrasi yang kalian cari. Supaya nanti di pembagiannya tahu konsentrasinya ini berapa. Ya, karena kan nggak mungkin kucuk-kucuk. Misalnya dokternya bilang datang ke rumah sakit, ke ruang intensif. Joni, ini soalnya saya nyebutnya Joni mulu, maaf ya. Ini di saya yang keluar Joni doang gitu. Jadi Joni terus Joni. Atau ke bawah dulu ya, bentar ya. Oke, si Herni, contohnya Herni ya, Herni. Ada Herni ini dinas di ICU ya. Herni, coba tolong kamu kasih obat ya, noradrenalin. Noradrenalin 5 mikro per jam ya, 5 mikro per jam atau 5 mikro per menit ya. Kalau misalnya dokter bilang 5 mikro per menit ya, bukan 5 mikro per jam. Kalau per jam jadinya mili per jam. Ya, jadi kalian jangan tadi itu salah ngomong, maaf. Jadi penangkapannya kalau misalnya dokter bilang Herni jalankan ya noradrenalin 5 mikro per menit. Ya, si Herni bingung, Kak, kata dokternya suruh kasih 5 mikro per menit. Gitu. Ya kamu hitung dong sendiri. Mas kamu gitu aja nanya saya, kata kakaknya. Itu kalau kakaknya jutek ya. Tapi biasanya kakaknya baik kok. Ya kamu hitung dulu deh sendiri, nanti kamu tanya, nanti kakak cek, double cek gitu. Oke. Akhirnya Herni hitung. Herni hitung, dokternya minta 5 mikro. 5 dikali berat badannya itu berapa ya pasien? Kamu lihat kira-kira nih virologi, ya ilmu virologi ya. Boleh pakai ilmu virologi juga boleh. Kira-kira nih berat badan segini beratnya 60 nih. Oh iya udah. Jadi 5 mikro dikali 60 berat badan pasien dikali 60 si konstanta. Bu, 60 itu apa sih? Ingat, kamu tadi kan disuruh menghitungnya dengan untuk diukur dengan sharing pump. Sehingga kalau sharing pump pasti jam kan? Kalau jam konstantanya adalah menit karena dokternya minta mikro per menit. 60 itu adalah menitnya si jam. Ya. Jadi, kalau selalu bilang ada kali 60, jangan bingung 60 itu apa ya? Enggak. 60 itu adalah waktunya si menit, ya. Jadi konstantanya 60. Itu rumus mati, jangan hilang ya. Nanti ada obat Cordaron, dia nggak pakai berat badan, pakainya 60. Atau ada obat apa, dia nggak pakai berat badan, ada 60 tetap. Karena apa? Jalannya per jam. Sedangkan itu harus bagaimana dari menit, hitungan menit ke jam. Jadi 60 selalu ada. Nah, si Erni bingung, Kak, udah nih Kak, kali atasnya, kok bawahnya nggak dikali deh? Oh, gimana? Konsentrasinya kamu cari dulu deh. Caranya, di ampul sediaan itu, miligram kamu ganti mikro, lalu kamu kalikan dengan si larutan pengencer. Ketemu hasilnya adalah noradrenalin itu 200, ya, sehingga 5 dikali 60 berat badannya, dikali 60 menitnya, dibagi 200 yang pengencer. Pengencer 200 konsentrasi. Konsentrasi itu adalah sediaan dibagi pengencer. Ya, sediaannya berapa dibagi 50 mili yang kamu mau encerkan di dalam sharing tersebut. Ya, hasilnya adalah ternyata jalannya adalah 1,55 mili per jam. Ya, jadi yang saya jalan, Kak, hasilnya ini Kak 1,55 mili per jam. Oh baik deh, kalau gitu kamu setting, ya, udah kamu buat kan larutannya, udah Kak, ya udah kamu ambil konektornya. Konektor itu adalah selang dari sharing pump ke ininya pasien, IV stoppernya pasien atau ke dalam apa sih namanya itu kalau itu ya, pokoknya ada tuh penyambung konektornya itu, jadi selangnya dimasukin situ sehingga kamu tinggal atur sharing pumpnya 1,55 mili per jam. Oke, udah tinggal jalan gitu. Tapi satu yang harus kamu ingat, obat-obat di emergency, obat-obat inotropik tidak boleh digabungkan dengan larutan lain ya. Contohnya di dalam si pasien punya 3-way itu ada NaCl 0,9% yang jalan, terus kamu mau jalankan juga nih noradrenalin di dalam satu tadi saya bilang dokter apa ya? Satu 3-way. Satu 3-way itu nggak boleh ya. Kenapa? Karena si NaCl misalnya jalannya 40 cc 500 mili per 12 jam. Kamu nggak boleh itu pakai sama. Kenapa? Karena 40 mili per jam
si NaCl akan mendorong si obat noradrenalin. Kedorong lah. Sehingga nanti yang masuk ke dalam tubuh pasien kan bukan 1,55 karena dia kecepatan didorong sama obat lain, ya. Memang dia didorong dengan ceiling pump, tapi ada obat lain yang di dalam satu triway yang sama yang mendorong si noradrenalin tersebut. Jadi nggak boleh ya. Kalau misalnya kakaknya, Kak, udah ada NaCl, Kak, pasti kakaknya akan bilang, Dek, berarti kita harus pasang infus lagi supaya dia punya IC lain yang berbeda, atau kakaknya akan bilang, ya udah Dek, di infus satu lagi aja, di IC lain satu lagi, kamu pasang dia sendiri. Ya, memang harus sendiri. Atau misalnya dia digabungkan dengan inotropik lainnya, ada noradrenalin, ada dobutamin, boleh juga. Kalau dokternya memang benar-benar kondisi saat pasien ini darurat ya, nggak naik-naik tensinya, jadi udah dipakai nor nggak naik, oke lah kombinasi dengan dobu, boleh ya dalam satu IV lain yang sama, kecuali infus tidak boleh. Ya, paham sejauh ini? Paham ya? Boleh kasih reaction kalau misalnya paham, di situ ada reaction gitu kan. Ya, nah, kasih Paham, jempol Bu. biar ibunya bisa Rafik, lihat. coba saya tanya Rafik. Kamu, Rafik itu panggilannya apa sih? Raf. Kamu Raf. Kamu senyum-senyum baik kamu ya. Paham, Bu. Apa di dorm nih? Di rumah, Bu. Di rumah ya. Kayak makin ganteng ketemu pacar kamu di sana ya? Enggak, Bu. Enggak ya. Jangan sampai ya Pak, waktu luang kalian dengan pacaran terus pacaran jangan. Ya masih muda. Kalau bisa pacaran jangan satu ya, lebih dari satu boleh. Kalau satu doang jangan. Oke ya. Oke Bu Kinan, kira-kira gimana nih Bu Kinan? Kita cukup atau langsung ke pretest? Ada yang masih bingung nggak? Ada yang masih bingung nggak dari PowerPoint ini gitu, dari baca-baca beberapa hari ini udah jelas belum? Atau ada yang, Bu, ini kenapa begini, Bu? Ini kenapa begini, Bu? Gitu. Ada yang masih bingung nggak? Kalau misalnya nggak ada, kita coba bahas sama-sama soalnya yang pretest supaya lebih jelas. Biasanya kalau udah bahas soal, itu langsung, oh ini ya, gitu. Yuk, ada yang mau bertanya lagi atau sudah? Kalau sudah, boleh kasih reaction-nya pakai jempol supaya nanti kita bisa ganti ke slide yang berikutnya. Tadi itu ada yang nanya insulin, Bu Kinan. Insulin ya? Yang nanya insulin. Kenapa sih Bu insulin masuk ya? Kalian tahu insulin itu dia itu bisa mengganggu sirkulasi juga. Insulin lagi? Kondisi gula darah yang meningkat bisa mengganggu metabolisme si pasien. Ya, sehingga dibutuhkan insulin supaya bisa menormalkan atau menurunkan kondisi gula darah si pasien tersebut. Ya, contohnya pasien dengan asidosis metabolik ya. Tiba-tiba insulin gula darahnya naik ya, sehingga nanti cenderungnya kalau dia tidak diturunkan gula darah bisa menyebabkan ketoasidosis. Ya, tahu ya ketoasidosis itu kan kalau misalnya lemak diubah jadi energi, dia akan jadi keton ya. Lalu kalau ketoasidosis ada di dalam diri pasien ya, nanti lama-kelamaan dari asidosis metabolik bisa jadi respiratorik atau gangguan pernapasan. Ya, bisa saturasinya turun, dia sesak sehingga makin lama pasiennya bukannya sembuh malah makin memperburuk kondisi pasien. Makanya tetap harus ada insulin supaya saat pasien dengan kondisi-kondisi tersebut, insulin bisa di-drip dengan ceiling pump untuk membantu si kondisi pasien tersebut menormalkan atau menurunkan atau menstabilkan gula darah si pasien. Ya, paham ya? Tadi Cynthia atau Natalia gitu ya, yang terakhir tanya itu. Ya, makanya dia masuk ke dalam golongan obat-obat gawat dan darurat, obat inotropik ya. Teman-teman mahasiswa yang terkasih, jangan kaget ya, gini. Ini awal dari pembelajaran yang berguna untuk masa depan. Kalau masih bingung-bingung, ya wajar, orang baru pertama kali ketemu sama obat-obat ini kan. Mungkin di farmakologi pernah ketemu, tapi kan nggak sedetail ini dibahasnya. Jadi jangan terus bilang, aduh aku nggak ngerti-ngerti. Bisa ngerti pasti, cuman harus sabar juga sama dirinya. Jangan kayak, aduh kok aku nggak kayak yang lain sih, nggak ngerti. Kalau buat ibu ya, jujur ya, waktu ibu siapin kelas juga sama Bu Ica, ibu juga bilang, aduh kok aku nggak inget ya ini, aduh ini gimana ya gitu. Maksudnya ibu juga lupa gitu. Jadi tetap belajar lagi, ya nggak masalah, karena kan masih ada kesempatan untuk belajar, kecuali nanti
udah ketemu sama pasien, nah mau nggak mau harus ingat gitu, harus tahu, jangan langsung pas kondisi lagi dibutuhkan terus kamu malah nggak ingat. Nah itu juga nggak bisa. Oke? Ada lagi yang mau bertanya? Kalau udah nggak ada yang bertanya, Ibu tutup slide yang ini, kita bahas soal pretest. Satu, sebelum Ibu pindah, teman-teman kemarin pada masukin kuis kan, masukin soal pretest kan, udah ada folder-folder pengumpulannya ya. Jangan salah masukin ya. Barusan Ibu terima laporan katanya ada yang salah masukin nih anaknya Ibu. Johan mana Johan? Johan mana Johan? Ada Johan nggak di sini? Grup 6, Bu. Oh, Johan grup 6. Enggak, soalnya itu bilangannya anaknya Bu Kinan sama Bu Ica. Makanya Ibu bingung, kayaknya nggak ada Johan dari tadi Ibu cari-cari. Tapi ada juga Dini nih. Dini salah masukin folder nggak, Dini? Kemarin kan ternyata tuh taunya kan masukin satu aja, ternyata pas dicek lagi ada per grup. Nah, akhirnya hapus yang di grup 1 terus masukin lagi di grup 4. Oke, lain kali lebih teliti ya, karena kalau maksudnya itu kan soal, maksudnya gini, nggak apa-apa sih kesalahan itu kan awal pembelajaran, cuman maksudnya kalau emergensi itu orang-orangnya lebih kritis gitu, salah sedikit, soalnya kalau di emergensi salah sedikit nih kan, kayak misalnya kasih insulin, kamu pengencernya kebanyakan, atau misalnya kamu dokternya bilang, masukin nanti 20 unit per jam ya, terus kamu masukin 40 unit karena salah hitung, nah berbahaya buat pasiennya. Makanya orang emergensi itu harus yang kritis-kritis gitu ya. Ini udah nggak ada pertanyaan? Udah pas? Di slides yang ini udah cukup jelas? Mau bertanya, Bu? Oh, David. Ya, Bu. Oke. David sama siapa lagi tuh yang tadi mau bertanya? Maria Magdalena. Oke, berarti David dulu ya. Ya, Ini, Bu, kalau saya mau bertanya dari konsentrasi. Di sini kan kalau dari rumus konsentrasi slides nomor berapa sayang? Slides nomor berapa? Dobutamin, Bu. Dobutamin. Ini benar slidesnya yang ini? Iya, Bu. Ya. Kan kalau dari rumus konsentrasinya itu kan pertama 250 mg bagi 5 mili. Kan karena diencerkan dalam 45 mili NaCl. Lalu kita setelah dapat hasilnya 250 ribu mikrogram bagi 50 dapatnya 5.000 mikrogram per mili. Tapi kalau dari sumber lain, Bu, ada cara perhitungannya seperti ini. Jadi kan 1 miligram itu sama dengan 1.000 mikrogram. Jadi 250 miligram per 50 kali 1.000 mikrogram sama dengan 5.000 mikrogram per mili. Sama kayak apa perhitungannya, Bu? Sama kok. Sama Johan tuh kan, inget Johan mulu Ibu. Sama David hasilnya sama, cuman itu dia convert dulu. Jadi dia di-convert baru nanti dibagi gitu. Kalau yang diajarin di kelas ini kan yang langsung dikali terus langsung dibagi gitu. Jadi sebenarnya lebih kalau menurut Ibu ya, pada kehidupan nyata nanti ini lebih cepat. Kalau kayak gitu kan kamu harus kali-kali dulu kan. Kalau yang ini tuh udah langsung gitu. Oh iya. Makasih, Bu. Yoi. Maria? Sama, Bu. Oh, menyenangkan ya. Kalau misalnya belajar sendiri terus menemukan cara-cara ya Bu Ica, bangga gitu ya. Kayak kita merasa berhasil gitu ya. Wis, pendidikan online tapi jago anak-anaknya. Nah gitu dong. Ibu satu aja ya, nggak tahu kalian, waktu tahun lalu ya, ini kan pelajaran emergensi itu wajib semua lulus hitungan. Ya, makanya kemarin karena banyak di emergensi tahun lalu itu banyak nggak lulus. Kalian tahu kelas kalian itu banyak yang keluar dari kelas kita belajar karena dia nggak lulus hitungan gitu loh. Bahkan perkalian misalnya ya 7 kali 8 itu juga nggak bisa gitu. Itu baru kita temuin. Nah sehingga hasil laporan tersebut kita lapor ke bagian lecture, lalu dibuatlah farmakologi ya ke kelas adik kelas kalian supaya adik kelas kalian bisa menghitung nanti saat masuk ke kelas emergensi. Nah, kalian kan nggak dapet ya. Jadi kalau ibu bilang, kayak Ibu Kinan bilang, waktunya kalian kita nih nggak mau ngerti, nggak belajar gitu ya. Atau Mario bilang, Bu males lah, maunya di rumah dulu, atau main games dulu, atau main apa dulu. Enggak. Kalau bisa ngitung ya, mending belajar ngitung deh. Belajar ngitung. Karena kan ngitung itu kan yang bukannya gampang dan bukannya sulit, tapi memang karena orang, udahlah nanti dulu, akhirnya dia nggak bisa gitu. Di kelas emergensi banyak kakak kelas kalian tuh keluar, habisin waktu dia nggak ikut materi, karena apa?
kalau dia nggak bisa gitu, kita suruh hitung ulang. Obatnya ulangin terus sampai kalian harus bisa benar-benar menghitung obat inotropik. Karena nanti profesi kalian harus hitung ada ujiannya tentang penghitungan obat inotropik gitu ya. Dan satu lagi, kalau nggak bisa ngitung, bilang, Bu, saya boleh nggak konsul pribadi sama Ibu untuk saya ngitung obat ya. Jangan sampai nanti kamu udah jadi perawat karena kamu menyepelekan perhitungan ya. Maaf banget Ibu, bukan maksud Ibu, nanti ada tugas dari kita ya, tutor perhitungan obat. Kamu misalnya satu grup, kamu share hasil teman yang pinter, itu kita nggak tahu ya. Ibu bukannya judge atau apa, tapi waktu yang farmakologi ada grup seperti itu, adik kelas. Tapi kalau kalian mau, kalian kan anak Tuhan, hitung. Kalau nggak bisa, ayo panggil Ibu sama Ibu Sinan, kita belajar bareng-bareng buat berhitung. Ya, supaya nanti ini kan buat keselamatan pasien. Sebenarnya kalau kalian salah perhitungan ya, gara-gara hitungan cepet, atau kalian tahu nih rumusnya, pada pengencernya itu kalau di kita punya tutor itu 50 terus, padahal pas ketemu di lapangan ternyata diencernya dalam 20. Jadi kan pasti kan isi konsentrasi itu beda dong, bukan 5.000 lagi tapi jadi kalau 20 pengencernya. Jadi belajar ngitung, kalau sekarang ada waktu luang, belajar ngitung lagi, besok ada tugas, dihitung lagi sampai 10 kali hitungannya benar, baru kumpulin ke learn gitu ya. Kalau nggak ngerti, kita berdua atau ada CE yang jadi PA kalian, lebih kalian ini percaya, kalian boleh juga belajar gitu sama PA kalian. Jadi jangan takut gitu. Kita mau kok kasih waktu buat kalian supaya kalian tuh bisa benar-benar jadi perawat yang berkualitas ke depannya gitu. Betul, atau misalnya di kelompok kecilnya ya, jadi misalnya kelompok kecilnya ada yang udah bisa gitu, terus bisa ajarin teman kelompok kecilnya, kan motonya kan setia sampai akhir toh, sampai lulus tetap sampai lulus tetap berdelapan gitu, jangan sampai lulus kayak Ibu dulu, cuman berlima yang lulus, yang lainnya udah lulus duluan, kita anak-anak tertinggal gitu, jadi jangan kayak gitu, jadi harus kita sampai akhir tetap bersama, jadi belajarnya sama-sama. Ini udah nggak ada ya di slides ini, atau masih ada lagi yang ada pertanyaan? Masih ada, Bu. Satu, Bu. Satu, siapa itu? Zevanya, Bu. Zevanya. Kenapa, Zev? Saya ingin tanya yang slide dopamin, Bu. Yang sediaan itu kan 200 mg per 10 mili. Kok itu 200.000, Bu? Kayaknya 20.000. Yang mana dopamin? Sediaan tuh, Bu. 200 mg. Jadi gimana? Itu 20.000 atau 200.000 emang, Bu? Bukan 200 mg, bukan dibagi 10 lagi. Oh, bukan dibagi. Dikali 1.000 dulu supaya dapat. Kali 1.000 terus dibagi 10, Bu. Enggak. Jadi sediaan itu artinya 200 mg satu ampul ada berisi 10 mili. Larutan dopamin atau obat dopamin. Jadi satu ampul ada 10 mili dopamin. Kalau kamu lihat 200 mg per 10 mili, ya, berarti bukan 200 mg dibagi 10, bukan. Jadi dalam obat itu ada 200 mg obat dopamin yang berisi 10 mili. Dalam 10 mili obat dopamin mengandung 200 mg dopamin. Gitu. Jadi satu ampul nih ada 10 mili ya. 10 mili itu mengandung 200 mg dopamin. Sehingga nanti ya kita kan kalau hitung rumus cuma miligramnya aja, 10 milinya abaikan. Jadi sehingga hasilnya 200 mg dikali 1000. Hasilnya adalah 200.000. Gitu. Jadi memang kalau obat itu ada tulisannya nanti kayak yang dobutamin 250 mg per 5 mili. Bukan artinya 250 mg dibagi 5, bukan. Tapi di dalam 5 mili dobutamin mengandung 250 mg dobutamin. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih. Iya. Ibu izin sebentar ya, Bu. Iya, boleh. Nggak usah bilang kalau izin. Iya, nanti iya, nggak apa-apa. Kalau mau pup juga pergi aja, nggak usah bilang. Nanti masuk lagi. Nanti kalau nggak ngerti, tanya grup kecil. Nah, Zev, kayak misalnya ini kan, ini nih obatnya noradrenalin. Dia ada tulisannya biasanya 1 mg per mililiter. Jadi kalau ini ada misalnya cuman ada 1 mili, berarti isinya cuma 1 miligram gitu. Tapi kalau misalnya dia kayak ada 10 mili di sini, berarti kan 1 dikali 10 mili dong. Berarti dalam satu ampul ini isinya 10. Gitu ya, bisa ya. Ini karena belum ketemu langsung
langsung sih, maksudnya belum langsung turun ke ruang ICU, belum ngelihat secara fisik, nggak ke lab juga. Biasanya di lab kita ada ampul-ampulnya, jadi bisa lihat, jadi lebih nangkep gitu. Jadi kadang-kadang masih di awan-awan, nggak apa-apa, santai. Nanti kan kita ketemu lagi kan? Bulan Yo. apa kita ketemu? Oktober ya? Iya Bu, Oktober. Jika corona sudah pulang kampung dan Tuhan mengizinkan, ya. Oke, masih ada pertanyaan lagi selain Zevanya? Saya Bu Cynthia, Bu. Cynthia, ada lagi nggak? Coba sebelum Cynthia, ada lagi nggak? Maksudnya bilang dulu supaya ibunya tahu. Siapa? Delmar. Ada lagi? Udah, habis ya? Habis. Tutup di situ 2, terus kita nanti ganti ya. Maya mau tanya juga? Iya, Bu. 3. Siapa lagi? Udah? 1, 2, 3. Habis. Cynthia berarti dulu. Ayo, Sin. Gini Bu, saya mau bertanya tentang soal pretest yang sebelumnya kan ada beberapa perhitungan obat yang dia hasilnya itu contohnya 1,84. Nah, pertanyaan saya gini Bu, itu sesuai dengan peraturan matematika biasanya itu kan digolongkan menjadi 2. Nah, terus kembali ke penjelasan Bu Ica tadi bahwa di bagian obat emergensi ini berlebih sedikit itu akan berakibat fatal ke sistem tubuh manusia. Nah, pertanyaan saya, jika nanti ada soal yang seperti itu, kita menggolongkan sesuai rumus matematika atau kita tetapkan 1, berapa sekian? Baik. Oke, Cynthia nanti kita bahas di pretest ya, karena nanti soalnya kelihatan di situ. Nanti kita jelasin di situ. Nanti biasanya di lapangan tuh teknisnya kayak mana. Oke, thank you Cynthia. Nanti ingetin Ibu ya, kalau Ibu lupa. Maklum mama-mama nih, biasanya suka lupa. Delmar? Ya Bu, saya mau tanya itu soal pengencer itu itu ditentuin sama dokter atau kita yang tentuin Bu pengencernya? Pertanyaan yang bagus. Pengencer itu biasanya ditentuin biasanya. Tapi kita kadang-kadang juga udah harus ngerti gitu. Jadi kayak gini, pakemnya tuh biasanya ke 50. Misalnya di satu rumah sakit tuh, oh iya semua obatnya. Nanti kan ketika kamu dinas, kamu kan akan diajarin kan, kayak kita adalah di phone gitu, ada kakak mentornya. Dinas juga nanti ketika kamu mulai dinas, biasanya ada kakak mentornya. Nanti kakak itu akan kasih tahu, Dek, di sini obat-obatnya tuh diencerinnya ke siring 50 ya, Dek, gitu. Walaupun siringnya tulisannya 60, tapi nanti Dek 50 aja ya, gitu. Atau nanti, oh Dek, di sini obat-obat ini ada yang 20 aja, Dek, gitu. Jadi nanti itu belajar. Nanti Bu Ica tambahin. Bu Ica? Ya, Pertanyaannya biasanya diencerinnya ke 50 aja, Bu, atau sesuai anjuran dokter, Bu? oh kalau untuk pengenceran sih ya, biasanya bukan anjuran dokter sih, itu tergantung kita perawatnya. Kalau di ruang kritikal, kita itu memperbanyak pengencer supaya satu keakuratan, dan yang kedua adalah biar lebih lama waktunya, misalnya kalau 50 mili, yang jalan hanyalah 2 mili, sehingga dalam 1 hari hanya 1 siring itu yang terpakai. Jadi bisa tapi tidak boleh lebih dari 24 jam, karena kan kondisi obatnya nanti kayak kekeruhan, konsentrasi akan berubah, sehingga mau kamu encerkan 20, boleh 50, boleh, tapi tidak boleh lebih dari 50, karena siring 60 itu hanya mengkapasitasnya 50 mili. Ya, lebih dari 50 boleh nggak Bu? Nggak, jangan. Nanti kamu tumpah atau dia tidak terdorong gitu loh di siring pumpnya. Jadi kalau untuk berapa volume itu tergantung kalian, dan juga atau perawatnya bikin dari 40 aja ya deh ya, 40 ya udah nggak apa-apa gitu. Biasanya, tapi kalau ya, Bu Ica lanjut Bu. Kalau larutan ya, kalau larutan pengencernya apa, itu tergantung obatnya ya. Kalau ada beberapa obat inotropik tidak boleh dengan NaCl murni ya. Jadi biasanya dia ada pengencernya itu ada dengan D5 D5% ya, dextrose, atau dengan D5 seperempat NS, atau dengan NS doang. Ya, 3 larutan yang paling sering dipakai dalam pengencer inotropik. Ya, RL boleh nggak Bu? Nggak boleh. RL kan ada laktatnya. Aserik nggak boleh juga. Ada asetat di dalamnya. Jadi yang murni adalah NaCl, tapi ada beberapa obat kayak noradrenalin, kordaron, itu tidak boleh dengan NaCl. Karena ada mengandung alkalin. Klorida itu alkalin, nanti bisa mempengaruhi kondisi pasien. Bagi kalau ada gangguan metabolik, ya terlalu basah boleh nggak? Atau apa itu nggak boleh ya? Itu Bu.
Bu, saya tambahin ya Bu tentang yang tadi Delmas tanya yang tentang obat-obat pelarut itu. Ini pengalaman ya, Ibu sih di ICU nggak selama Bu Ica. Jadi Ibu cuma tenaga perbantuan kalau di ICU biasanya. Cuman kalau misalnya perbantuan itu nanti kakaknya tuh operin. Ini obatnya ya, dia lagi drip misalnya, drip dobutamin ya. Dobutamin ini dia berapa miligram dalam berapa jam. Nanti dikasih tahu, oh ini siringnya saya bikin untuk misalnya 8 jam. Nanti tadi saya ganti misalnya jam berapa gitu. Misalnya taruhlah jam 12. Tadi ganti jam 12. Berarti nanti ini kan 8 jam. Nanti pas dinas malam lagi ya baru ganti jam 22 misalnya karena bikinnya jam 12 kan. Jadi nah itu biasanya kayak gitu kalau di ICU. Jadi mereka ngoperin kalau di ruangan kan ketika kalian praktek klinik kan kakaknya ngoperin kan. Ini obat apa ya? Obat yang cairnya gitu ya, obat yang sirupnya, terus ini obat yang tabletnya gitu. Nah, kalau di ICU mereka ngoperinnya bukan obat-obat itu lagi, biasanya ngoperin obat yang itu yang belum diencerin sama obat-obat yang udah diencerin yang udah ada di mesin-mesin. Jadi, ini ya nanti habisnya jam segini, ini ya nanti habisnya jam segini. Jadi, sebelum itu habis, kita udah ngencerin lagi. Nanti begitu habis, tinggal diganti siringnya. Jadi jadi langsung jadi nggak boleh sampai udah habis sampai udah bunyi mesinnya terus kamu baru bikin, nggak boleh karena kan harus tetap continuous drip kan makanya namanya. Jadi harus bikin sebelum dia habis udah siapin, nanti biasanya taruh dulu disisihkan kira-kira 1 jam sebelumnya kita udah bikin, baru nanti kita ganti langsung obatnya. Kayak gitu ya, nggak apa-apa banyak bertanya di awal karena emang baru kan ini. Nanti kalau udah selesai semester terus udah praktek nanti di akhir di bulan Desember, mestinya kalian udah lebih ngerti lebih banyak gitu ya. Tadi siapa lagi satu ya terakhir yang bertanya? Maya ya? Yuk Maya. Saya mau bertanya mengenai obat inotropiknya, Bu. Jika misalnya ada pasien masuk dengan kondisi gawat darurat, Bu, dia udah dikasih obat untuk resusitasi jantung parunya, kemudian udah membaik gitu, Bu. Lalu dia udah diberikan obat metabolik juga. Nah, ketika dia udah dikasih obat metabolik, ternyata ada kembali kasus muncul di pasien itu kembali mengalami emergensi di bagian resusitasi jantung parunya lagi. Ketika dia mau diberi obat itu dimasukkan ke aliran vena yang kita pasang baru aliran venanya atau infus baru atau dimasukkan saja ke aliran vena yang sudah digunakan untuk bagian obat metaboliknya yang tadi. Kalau misalnya kamu menemukan kasus pasiennya dengan kondisi misalnya tadinya udah baik ya dikasih obat-obat metabolik, misalnya kayak di drip melon yang bikarbonat atau di drip kalsium glukonat, tiba-tiba dia henti napas di jantung. Kamu menanyakan di mana kita harus kasih obatnya gitu, Mai? Iya. Benar nggak nangkepnya? Nangkep Ibu pertanyaan kamu itu ya? Kalau kamu ketemu pasien henti napas henti jantung ya, yang pertama kamu lakukan adalah bukan men-stop semua obat, bukan, tapi kamu harus RJP ya. RJP adalah obat yang paling pertama kali terapi utama dalam pasien dengan henti napas henti jantung. Tahu RJP ya, yang BLS loh. Nah, kedua baru adalah yang kamu pakai obat-obat RJP, obat-obat resusitasi jantung paru. Tadi ada epinefrin, ada Cordaron setelah epinefrin 2 kali, ada beberapa obatnya itu ya. Lalu obat yang lain bagaimana, Bu? Biasanya dokter itu akan udah biarin aja, kamu nggak usah lagi mikirin itu, atau misalnya ada obat-obat kayak kalsium glukonat atau bikarbonat itu akan di stop dulu, ya, di stop obat-obat yang bisa mempengaruhi fungsi jantung atau fungsi parunya si pasien. Sirkulasinya akan memburuk kalau misalnya kamu kasih terapi RJP, ada obat-obat misalnya kayak obat-obat yang tadi obat-obat metabolik itu akan di stop dulu. Sehingga yang paling utama adalah penanganannya adalah diberikan terapi RJP, yaitu kasih RJP, dan yang kedua adalah obat-obatan yang tadi kita sebutkan di klasifikasi obat RJP. Ya, jadi kalau yang tadi obat-obat infus itu biasanya dokter bilang udah stop dulu semuanya kita RJP, gitu. Baru udah baik sirkulasinya, udah ada nafas, ada nadi, jalanin lagi obat-obat yang tadi, seperti itu. Atau ganti obat lainnya karena mungkin bukan ini obat yang paling utama dibutuhin pada kondisi tubuh si pasien. Seperti itu, Mai. Oke, sudah ya, sudah cukup jelas semuanya. Tidak ada lagi yang akan mengganjal di hati dan tidak bisa tidur gitu ya. Kita ganti slide ya, ganti slide yang pretest. Kemarin ngerjain pretest gimana? Sulit? Sangat sulit? Tidak sulit?
Atau biasa aja? Kalau Dini senyum-senyum tuh. Kayaknya biasa aja buat Dini. Apalagi buat Raf kayaknya santuy gitu. Ralf, David, Darman. Oh, kelas Darman dulu. paling jago kayaknya ngitung mah. Darman nih pacarnya ada di sini nih kayaknya. Yang mana? Oh my God. Ada Jadi ngomongin dicari. orang. Udah Bu, kita balik ya Bu. Nanti pacarnya kita cari sesudahnya. Oke. Kita lihat soalnya satu-satu ya teman-teman. Ini udah 1 jam 7 menit. Kalian punya kuota, nanti habis lagi. Kita usahain 20 menit dari sekarang. 1 soal 2 menit ya. Supaya nggak habis-habis kuotanya gitu ya. Oke, soal nomor 1. Pasien diberikan dobutamin dengan orderan 13 mikrogram kilogram BB per menit. Berat badan pasien 80. Obat tersedia 250 mg dobutamin diencerkan dalam 50 NaCl. Berapa kecepatan mililiter per jam? Ada yang mau coba? Ada yang mau coba jawab? Enggak? Ya, boleh. Mahasiswa. Yuk, Erika dulu. Erika Palembangan. Erika kayaknya jaringannya nggak stabil. Nggak buka kamera nggak apa-apa, Erika. Tapi bisa jawab aja. Dia mau jawab. Tunggu dia, sabar ya. Erika dulu ya. Erika? Ya Bu, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana, Rika? Apa nih langkah yang kita lakukan nih yang pertama? Langkah yang pertama itu kita cari konsentrasinya dulu. Oke, rumusnya? Rumusnya itu obat yang tersedia 250 mg. Terus itu dimasukin dulu ke mikrogram. Jadi dikali 1000. Jadi berapa? Nah, habis Langsung jadinya aja, langsung jawab aja. 250.000 mikrogram dibagi 50 ml. Jawabannya? Jawabannya itu wait, Bu. Ya. Itu udah ketahuan tuh. Jawabannya udah ada situ sayang, 5.000 ya. Iya Bu, 5.000. Oke, lanjut. Terus dari situ langkah keduanya ngapain? Erika? Langkah keduanya itu kita masukin rumus dosis yang diminta dikali kilogram berat badan dikali 60 menit per konsentrasi. Jadi nah, berapa? Kita masukin 13 mikrogram dikali 80 kilogram dikali 60 menit. Terus dibagi 5.000. Jawabannya? 5.000 mikrogram per mililiter. Jawabannya 12,48 ml per jam. Oke. Bu Ica, tadi ada yang tanya Bu Ica. Ini kan 12,48 Bu Ica. Kalau di pasien, Bu Ica tadi, siapa tadi yang tanya ya? Ada lagi tuh yang tanya, Ibu lupa namanya. Kalau 12,48 gini Bu, kita masukin ke mesinnya 12,48 atau gimana Bu? Sulit kan ini Bu? Kalau misalnya pemberian obat inotropik itu harus tepat ya sesuai hitungannya. Dan paling nggak 2 angka di belakang koma. Karena beberapa rumah sakit, ya apalagi Siloam, rata-rata steering pump-nya bisa 2 angka di belakang koma. Kecuali steering pump, ya B-Brown. Kecuali steering pump merek Terumo. Dia hanya 1 angka di belakang koma. Kalau 1 angka di belakang koma, kalau 48 jadi berapa? 5. Jadi 12,5. Bu, kalau 12,48 aja boleh nggak? Ya nggak bisa dong. Kan 0,08 itu udah jumlah besar. Ya, kalau 12,4 ntar harusnya dia bisa heart rate-nya naik dari 40 jadi 60 kali per menit dengan pemberian obat dobutamin, dia malah masih 50 aja mempengaruhi. Jadi 0,08 dibuatkan naik ke atasnya jadi sehingga ke 12,5 mili per jam. Kalau yang hanya alatnya 1 angka ya di belakang koma. Kalau B-Brown itu udah 2 angka di belakang koma. Oke, soal nomor 2 ya. Nomor 1 udah mengerti ya, paham semua? Kalau paham kasih jempol, reaksi. Biar mantul. Oke, sekarang nomor 2 ya. Ibu di-unmute. Iya, salah. Iya, maaf ya. Dia mau jawab nomor 2, boleh dia? Tadi dia udah mau jawab. Dia pemberiannya Cordaron 150 mg per 8 jam. Sediaannya adalah 3 ml per ampul. Jadi dalam 1 ampul itu ada 150 mg, 3 mili tapi. Diencerkan dalam 20 ml D5%. Berapa kecepatan per mili jamnya?
Yuk, dia. Dia di-unmute dulu dia. Nanti kita dalam keheningan. Yang Yuk. pertama cari konsentrasinya dulu, Bu. Konsentrasinya berapa berarti? 150 miligram dibagi 20. Kalau soalnya saya pakai rumus yang di PPT itu langsung gitu, Bu, nggak di mikrogram dulu. Oke, kita lihat ya. Betul. Jadi 150 mg dibagi 20 dapat hasilnya. Terus abis itu ngapain dia? Habis itu langsung hitung kecepatannya pakai rumus dosis yang diminta per konsentrasi dikali jam pemberiannya. Jadi berapa jawabannya? 150 per 7,5 dikali 8 jam sama dengan 2,5 ml per jam. 2,5 ml per jam. Tepat sekali. Mantap ya dia. Sampai sini tidak ada pertanyaan? Maksudnya ada pertanyaan nggak? Jelas semua orang benar? Kasih jempolnya? Bu, Oke. nambahin, Bu. Ya, Bu. Ya, kalau dia tadi bilang, dia kalau obat-obat yang dengan mikro biasanya hanya obat-obat yang golongan yang kayak untuk perbaikan sirkulasi, ya, atau yang RJP. Kalau yang amiodaron, emang dia nggak minta mikro kok, dia pasti miligram. Pakai Ya, miligram. yang kalau sirkulasi itu memang wajib diubah jadi mikro dulu. Ya, atau misalnya kayak yang noradrenalin, adrenalin, dobutamin, dopamin, ya itu wajib diubah ke mikro karena dokternya mintanya pasti untuk dosis kecil mikro. Oke, lanjut ya. Soal berikutnya ya, Bu. Ya. Soal nomor 3 ya. Nomor 3, pasien mendapatkan antigen ini nitrogliserin dengan dosis 14 mikrogram per menit. Obat yang tersedia 50 mg per 10 ml diencarkan dalam 50 ml. Berapa kecepatannya? Ada yang mau jawab? Hari ini tanggal berapa ya, Bu Ica? Tanggal 3, Bu. Tanggal 3. Yuk, yang lahir tanggal 3. Tawa. Yang ketawa berarti dia itu. Natalia bukan? Bukan. Mute dulu. Siapa berarti? Ada yang lahir tanggal 3? Saya Ibu Putri. Nah, jujur. Ayo Put. Jawablah Put. Yang pertama dicarikan konsentrasinya. Rumusnya kan sediaan per pengencer. Nah, sediaannya itu 50 mg per 50 ml. Itu sama dengan 1 mg per mililiter. Nah, diubahkan miligram ke mikrogram jadi 1000 mikrogram per mililiter. Lanjut, Bu? Atau Ibu lanjut. Terus kecepatan, rumusnya dosis diminta kali 60 per konsentrasi. Nah, ditaruhlah ini angka-angkanya. Dosis diminta 14 mikrogram per menit kali 60 dibahagi dengan 1000 mikrogram per mililiter. Jawabannya 0,84 mililiter per jam. Oke, mantap sekali Putri. Putri berarti ini nanti di mesinnya masukinnya berapa ya, Put? Tetap 0,84 mililiter per jam, Bu. Kalau misalnya ternyata kampung nih Siloam, tapi Siloam yang masih pedalaman gitu, belum masuk di Brown, baru ada Terumo gitu ya. Kayak di Ambon, Ambon baru buka rumah sakit. Jadi misalnya Terumo nih, kalau di Terumo berarti kamu taruhnya 0, berapa? Tetap 0,8, Bu. Oke, Bu Ica tetap 0,8 ya? Iya, benar. Oke, mantap. Lanjut ya, soal nomor 4, biar kita cepat nih. 5 menit lagi nih. Soal nomor 4, pasien mendapatkan dopamin drip intravena, sediaan siring mengandung 200 mg dopamin dalam 50 ml NaCl dengan berat badan 78. Orderan dosis yang diminta 8 mikrogram per kilo per menit. Berapa kecepatannya? Ada yang mau jawab? Saya, Bu. Oke, siapa ya itu? Saya itu. Cindy, Bu. Ayo, Sin. Sin? Ya, ketahuan jawabannya. Ya. Gimana, Sin? Kan yang pertama kayak biasa, Bu, cari konsentrasinya dulu. Nah, itu kan di situ sediaan obatnya itu, Bu, 200 mg dopamin dalam 50 ml. Jadi 200.000 dibagi 50, konsentrasinya itu 4.000 mikrogram per mili. Terus dicari penyelesaiannya. Rumusnya itu dosis yang diminta dikali berat badan
dikali 60 menit dibagi konsentrasinya, Bu. Jadi berapa? 8 mikrogram dikali 78 kilogram dikali 60 menit dibagi 4.000 mikrogram per mililiter sama dengan 9,36 mililiter per jam. Oke, kalau dia dikasih di siring pump yang masih old version, ini berarti 9 berapa nih? 0,94. 9,4. 9,4. Ya, Bu. jangan salah ya. Itu ini Ibu share ya. Jadi gini, Ibu waktu itu di ruangan, kebetulan kan Ibu keliling nih. Ada IR, incident report, jadi ada kesalahan yang terjadi karena gini nih, 9, jadi perawatnya masih baru. Jadi ini Ibu cerita supaya kita sama-sama aware ya. Jadi koma itu kalau di mesin itu berpengaruh yang sangat besar. Jadi dosisnya 9, kalau nggak salah itu 9,5. Temannya Ibu itu bikinnya dosisnya 95 ya. Dan kan siringnya itu cuman siring 50 waktu itu. Jadi ketika dia bikin dosis 95, syukur pakai mesin ya. Syukur pakai mesin. Jadi mesinnya ini mendeteksi, loh aku cuman punya 50 mili, kenapa aku diminta 95 gitu. Jadi mesinnya tuh pintar gitu. Nah itulah canggihnya mesin yang lebih itu ya. Terus mesin itu bunyi-bunyi terus tuh. Mesin itu bunyi-bunyi terus. Datanglah kita gitu kan. Ini kenapa mesinnya bunyi, dimatiin. Oh baterainya apa gitu. Enggak, ternyata setelah kita setting ulang, nah itu kesalahannya temen kita tuh salah setting. Jadi itu juga penting ya. Jangan kayak gitu karena merugikan pasien. Kamu bayangin aja maksudnya 9,4 dia bikinnya itu 9,5 waktu itu dia bikinnya 95. Bayangin kan cepet banget gitu. Jadi yang harusnya menyehatkan malah membahayakan pasien. Gitu ya. Jadi harus hati-hati nanti di ruangan ya. Lanjut ya, semua jelas? Jelas? Oke, kasih jempol ya kalau jelas ya, supaya Ibu bisa pantau nih jempolnya banyak nggak? Jangan jempol kaki, nanti bau lagi. Lanjut ya, soal nomor 5. Ada yang mau jawab? Heparin nih. Raf ganteng banget ya, emang benar kata Bu Ica ya. Raf, mau jawab nggak ini soal nomor 5? Heparin nih, Raf. Boleh, Bu. Ya, oke. Ayo, Raf. Pasien mendapatkan 20.000 heparin dalam 50 ml. Order yang diberikan 650 unit per jam. Berapa kecepatannya? Jadi pertama tuh kita cari konsentrasinya. Jadi 20.000 unitnya tuh jadi dibagi sama 500 mili. 500 mili? Raf? Dibagi 500 mili atau 50? 50. Buset, banyak banget 500 mili sampai besok. Salah, Bu. 50 mili, Bu. Terus? Kemudian setelah dapatkan 400 unitnya, jadi nanti kita pakai rumus dosis diminta per unit per jam dibagi non konsentrasi. Kemudian nanti dapat hasilnya 650 unit itu dibagi 400 jadinya 1,625. Oke, ada yang salah? Ada yang masih salah di sini atau sudah semua bisa kerjain sejauh ini? Bisa ya? Bisa, oke. Lanjut soal nomor 6 ya. Bu, itu si Raf jawabannya kan 1,625, dibulatkan sejam 2 angka. Oh iya, lupa Ibu, lupa. Raf, ditanya Bu Ica tuh, dibulatinnya jadi berapa, Raf? Kalau dibulatin kalau 2 itu ya, Bu. Iya, kalau dia 2 angka. Dia ini 2 angka gini. Jadi berapa, Raf? 1,663. 1,63. Bener, Bu? Benar. Oke. Kita dibulatkan ke atas ya. Ya. Ayo, Raf, boleh tunjuk satu orang untuk jawab soal nomor 6 atau 7. Ayo. Raf, siapa Raf? Ya, Bu. Yang Mario, kau Bu. pilih. Mario. Mana Mario? Sengaja Ibu pilih Raf. Pasti yang dipilih Mario emang. Mario. Mario nggak ada suara, nggak ada video. Curiga Ibu nih. Absen 2020 ini si Mario. Iya. Mario, soal nomor 6. Pasien mendapatkan noradrenalin drip intravena. Sediaan siri mengandung 8 miligram noradrenalin dalam 40 ml D5%. Berat badan 92, gendut banget ya.
Order dosis yang diminta adalah 0,35 mikrogram per kilo per menit. Berapa kecepatannya? Bu, Ayo, pertama Mar. kita harus cari konsentrasi dulu. Nah, konsentrasinya 8 mg. Kita harus ubah dia menjadi mikrogram, jadinya 8.000. 8.000 kita bagi dengan dibagi dengan yang 40 mili itu, dapatnya 2.000 mikrogram per mililiter. 2.000 Nah, apa 200? 200, Bu, tadi. Tadi saya bilang berapa? 200? 2.000. 200, Bu, 200. Iya, kayak rough grogi dia. Terus kita cari kecepatannya. Nah, 0,35 mikrogram per kilogram per menit dikali dengan 92 kilogram dikali dengan 60 menit per 200 mikrogram. Jadi jawabannya 9,66 mililiter per jam. Oke, sip. Mario, kesempatan terakhir boleh memilih satu perempuan ya. Satu aja. Jangan banyak-banyak, Mario. Boleh, Bu. Boleh. Kalau ini boleh lah. Siapa, Mar? Medalisia. Just, medal. Mana Medalisia? Dini udah berharap tuh dipilih. Saya, Bu. Ya, ayo sayang. Nomor 7 ya. Pasien mendapatkan furosemid 2,5 mg per jam. Perawat menyiapkan furosemid 40 mg dalam 20. Berapakah kecepatannya? Jadi pertama kita cari konsentrasinya dulu. Itu 40 mg per 20 ml. Itu hasilnya 2 mg per mililiter. Terus kita cari kecepatannya. Dosis yang diminta per konsentrasi. Nah, dosis yang diminta itu 2,5 mg per jam dan konsentrasinya 2 mg per jam. Jadi hasilnya 1,25 ml per jam. Oke, mantap. Teman-teman, benar nggak ini jawabannya? Betul ya? Oke, sip. Mantap. Nah, sejauh ini sudah paham semua atau kita perlu kelas lagi, tutor? Sudah paham semua ya? Tidak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan mengakhiri kelas kita. Saya akan minta semuanya untuk buka videonya. Kita akan foto absen sebelum kita berpisah. Tambahan Bu sedikit Bu. Iya, boleh Bu Ica. Nanti kalian setelah ini akan ada tes ya. Tes yang akan, ini pretest diambil nilai, tapi juga ada tes yang akan juga diambil nilai. Akan diumumkan hari ini jam 16. Enggak, hari ini jam 16 ya Bu ya. Dikumpulkan Jumat 23.59. Iya, Jumat malam. Jadi mohon kerjakan dengan teliti karena kedua ini mengambil nilai. Karena kemarin hari ini kan kita udah bahas ya, nilai juga udah masuk. Yang ini juga akan diambil nilai juga. Ya, jadi tolong kerjakan dengan baik, jangan mencontek, jangan kerjasama sama temennya, atau males minjem aja punya ini, atau sebarkan dalam satu grup, itu nggak mau ya. Kalau ada yang sampai kayak gitu ya, nanti akan ketahuan. Ya, kalau ketahuan, kalian tahu ya konsekuensinya apa. Jadi jangan bermain api. Ya. Kalau ketahuan mungkin sih bukan jangka pendek ya, jangka pendek misalnya nilainya dienolin atau apa gitu, tapi jangka panjangnya nanti ketika tiba-tiba Tuhan kasih kamu dinas di ICU, mampus lu, nggak ngerti sama sekali, maksudnya buta gitu, lupa, nggak tahu gimana caranya karena ya waktu kuliah nyontek gitu ya. Oke, silakan dibuka videonya semuanya yang cantik dan ganteng, rambutnya dilapikan dulu. Kita akan sama-sama berfoto. Itu si Fani baru ini pertemuan RT atau gimana, bajunya rapi banget. Itu artinya dia menjiwai, Bu. Oh iya benar ya. Iya. Kalian tambah-tambah cantik ya, rambut makin panjang, makin lurus. Putri rambutnya lurus banget, abis smoothing ya. Oke, foto ya. 1, 2, 3. Sip, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Sip, mantap. Oke, terima kasih semuanya. Saya tutup dalam doa ya. Sebelum kita leave group, kita tutup dalam doa, saya hantarkan. Bapak dalam kerajaan surga, mengucap syukur untuk waktu hari ini kami boleh sama-sama tutor mengenai inotropic drugs, Tuhan.
Tuhan, terima kasih untuk hikmat yang Tuhan boleh bagikan bagi kami, sehingga kami boleh mengerti Tuhan hari ini mengenai obat-obatan. Kami mohon Tuhan yang berikan kami kepintaran, juga Tuhan ketika nanti kami benar-benar berhadapan dengan pasien kami, Tuhan, supaya kami boleh menghitung dengan baik, dan kami boleh menolong mereka. Terutama Tuhan nanti kalau ada kuis yang akan kami kerjakan, bantu kami supaya kami boleh berlaku jujur, kami boleh mengerjakannya sendiri, Tuhan. Terima kasih, menyerahkan sisa hari ini ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan kehidupan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang boleh berkati orang tua kami, supaya boleh punya kecukupan Tuhan, dan biarkan kami selalu mengucap syukur dengan apa yang kami terima. Tuhan berkati supaya corona segera berlalu dari negara kami, Tuhan, supaya kami boleh kembali ke Karawaci, dan kami boleh belajar dengan lebih baik lagi, Tuhan. Terima kasih untuk internet, terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih semuanya. Oke, terima Kita kasih bertemu semua ya. nanti di tutor yang berikutnya ya. Ya, Terima kasih, Bu. kasih, Bu. Sampai ketemu. Thank you, Bu. Bye, Bu. See you. Sampai ketemu. Ibu. Ya, Fani, boleh. Yang masih ada pertanyaan boleh tinggal. Ibu tungguin. Kita Ibu cuma mau pastikan kita tulis tangan. Apanya, Nak? Kuisnya. Yang kuisnya boleh tulis tangan, boleh tulis tangan aja lah, Fani, biar lebih enak. Tapi dalam format PDF ya, nanti dikirimnya Tapi ya. nanti di foto gitu, kau bikin PDF ya. Ya, Bu. Fani di mana ini? Di asrama atau di rumah? Di rumah. Di mana Di Papua rumahnya? ya? Iya. Oleh-oleh ya, Fani ya, jangan lupa ya. Iya, Bu. Oleh-oleh Fani sehat ya, datang sini dengan selamat ya. Fani. Ya, yang lain ada pertanyaan? Boleh tinggal, yang nggak ada pertanyaan boleh leave. Tidak, Ibu. Ya, leave aja. Bye-bye Dini, jangan salah folder lagi ya. Ya, Ibu. Dadah Ibu Kinan, dadah Ibu Ica. Dadah Dini, belajar yang pintar ya. Amin ya Ibu, makasih. Ya. Belajar Darman, jangan pacaran terus. Misi, Bu. Iya, bye-bye. Makasih, Bu. Sama-sama, Ya, Desta. Sonia ada pertanyaan? Mau bertanya, jangan ketawa-ketawa. Kalau ada pertanyaan boleh tanya. Ibu tungguin, enggak apa-apa. Udah Bu, udah mengerti. Udah mengerti ya. Jangan malu bertanya, nanti sesat. Kan itu tulis tangan, Bu. Kalau di scan terus dikirim gitu, Bu, boleh nggak, Bu? Scan terus dikirim gimana? Boleh kan? Kamu bisa pakai cam scanner kan? Scan PDF gitu, Dep. Halo? Halo? Cindy? Gangguan kayaknya. Sonia? Udah Iya. pergi Sonia. Kayak pergi Cindy-nya. Kita tungguin aja ya, Bu Ica. Kasihan nanti dia. Iya. Cindy? Tapi, Bu, kalau bentuk scan-nya dalam PDF nggak apa-apa kan, Bu? Memang harus PDF kan? Nanti ibunya biar bisa baca. Iya. Kalau JPG itu ntar kebalik, kita harus ubah lagi, rotate lagi gitu sih. Jadi mintanya PDF. Bisa, Sin? Halo? Halo? Udah mati. Misi, Bu. Bisa, Sin? Oke, terima kasih ya. Sampai kita ketemu ya.